Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk memberikan like dan juga komennya. Dan selamat menyaksikan episode kali ini. Hannah Smith adalah seorang gadis berusia 14 tahun dari Leicestershire, Inggris. Ia ditemukan gantung diri pada tanggal 2 Agustus 2013. Ternyata, ia juga merupakan korban perundungan dunia maya. Diketahui bahwa ia dirundung melalui situs yang sama dengan beberapa orang lainnya, seperti Josh, Rebecca, dan juga lainnya. Namun, yang anehnya, diberitakan bahwa 98% pesan-pesan yang dikirimkan kepada Hannah adalah berasal dari alamat IP yang sama dengan komputer yang Hannah gunakan. Bagaimana kisahnya? Dan inilah Bullies Never Dies season kedua. Hannah berasal dari sebuah daerah bernama Lutterworth di Leicestershire, Inggris. Ia merupakan anak dari seorang ayah bernama David Smith. Pada tanggal 2 Agustus, dia ditemukan gantung diri di dalam kamar tidurnya. Dan yang menemukannya adalah sang kakak, yaitu Joan Smith. Petugas koroner Leicestershire Selatan, Catherine Mason, mengatakan tidak ditemukan adanya bukti bahwa ia telah diintimidasi oleh para pelaku di Ask.fm. Di sini adalah letak keanehannya. Namun sang ayah, David Smith, mengatakan bahwa anaknya telah diintimidasi selama beberapa waktu. Ayahnya menyerukan tindakan terhadap troll internet yang memposting pesan tentang putrinya menjelang kematian sang putri. Seorang detektif bernama Wayne Simmons mengungkapkan bahwa pada saat diperiksa, alamat IP yaitu label nomor yang ditetapkan di setiap perangkat yang terhubung ke internet, di mana pesan dikirimkan ternyata berasal dari komputer korban. Yang artinya, semua pesan-pesan buruk yang dikirimkan kepada Hannah dilakukan oleh dirinya sendiri. Sebelumnya, dalam pemeriksaan di balai kota Leicestershire, David Smith mengatakan bahwa putrinya terlibat perkelahian dengan seorang teman di sebuah pesta 5 bulan sebelum kematiannya. Ia sangat yakin bahwa putrinya ini telah diintimidasi dan percaya bahwa penyakit yang diderita oleh Hannah adalah penyebab dia menjadi target perundungan. Sang ayah berkata bahwa anaknya dulu adalah gadis yang ceria dan juga bahagia. Namun sekarang ia malah menjadi lebih tertutup. Diketahui juga kepalanya pernah dibenturkan ke dinding sebanyak 2 kali, entah oleh orang lain atau oleh dirinya sendiri. Hannah merupakan murid di sekolah Lutterworth High School. Ia sering terlambat masuk ke kelas. Ia juga lebih banyak menghabiskan waktu di tempat ternyaman baginya dan juga bagi kita semua tentunya, yaitu di tempat tidur. Sang ayah menambahkan bahwa ia juga telah membahas tentang tindakan menyakiti diri sendiri. Namun, Hannah tidak pernah membicarakan tentang keinginannya untuk bunuh diri. Kakak yang menemukannya atau Joan Smith mengatakan bahwa ia menjambak seseorang yang diyakini merupakan orang yang merundung saudara perempuannya di sekolah. Sang kakak juga mengatakan bahwa ternyata sang adik telah mengalami perundungan sejak ia kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP, hampir di sepanjang masa SMP-nya. Sebuah kisah mengejutkan dijabarkan oleh Nora Parker, yaitu Capsek di mana Hannah bersekolah. Ia mengatakan, meskipun Hannah adalah gadis yang menarik, menyenangkan, dan juga rendah hati, Hannah ternyata juga pernah terlibat dalam perilaku intimidasi pada 2 kesempatan terpisah. Detektif Wayne Simmons mengatakan bahwa Hannah telah memposting pesan di Facebook yang diblokir untuk orang tuanya, yang tentunya ada sesuatu yang disembunyikan Hannah dari orang tuanya. Postingan di Facebook itu adalah postingan tentang bunuh diri dan diupload pada tanggal 16 Juni. Pada tanggal 19 Juli, setelah beberapa postingan serupa, dia kembali menyampaikan niatnya untuk melakukan bunuh diri dan mengirimkan messenger ke anak lain dan mengatakan goodbye. Hannah juga telah mencari tentang bagaimana cara melakukan bunuh diri dan mengungkapkan pemikirannya untuk bunuh diri dalam sebuah tulisan. Salah seorang petugas koroner mengatakan bahwa bukti yang saya miliki adalah bahwa jika semua kejadian itu merupakan ulah Hannah sendiri, mulai dari pesan-pesan di Ask.fm dan bunuh dirinya. Dia berkata bahwa dia tidak tahu mengapa Hannah
nekat melakukan hal itu. Situs As.fm pun dikritik atas hal ini, dikarenakan kegagalan mereka melindungi pengguna setelah kematian Hannah. David Cameron, yaitu Menteri Luar Negeri Inggris, telah menyerukan boikot terhadap situs As.fm yang tidak serius menangani kasus pelecehan. Namun, salah satu pendiri As.fm, yaitu Clive Sinka, meyakini bahwa sang menteri berkomentar tanpa mengetahui informasi lengkap tentang kasus-kasus yang terjadi di As.fm. Semenjak kasus-kasus perundungan terus meningkat, As.fm telah meningkatkan keamanan, seperti merekrut orang untuk mengawasi hal-hal yang mungkin berpotensi menyakiti atau berisi pesan-pesan tidak menyenangkan lainnya. Selain itu, tombol laporan pun baru dimunculkan. Beberapa organisasi seperti Specsavers, Vodafone, Laura Ashley, EDF Energy, dan juga Badan Amal Save the Children menarik iklan mereka dari As.fm. Ayah Hannah mengapresiasi langkah itu. Namun, sang ayah kecewa. Mengapa? Karena ada kasus bunuh diri dulu akibat komentar-komentar dan pesan buruk. Barulah perusahaan meningkatkan keamanan, yang seharusnya keamanan harus ditingkatkan sejak awal. Ayahnya juga mengungkapkan bahwa As.fm telah memblokir emailnya dan tidak ada permintaan maaf dari situs tersebut. Pada hari Hannah dimakamkan, ratusan orang berkunjung untuk melayat. Pada hari Jumat, lebih dari 400 pelayat datang menggunakan pakaian-pakaian cerah atas permintaan keluarganya. Ayahnya mengenakan baju biru dan celana jeans dengan tulisan I love you, dan pemakaman Hannah ini diwarnai dengan hujan deras. Balon putih dan ungu berjejer di lorong depan gereja, serta poster bertuliskan Be Happy for Hannah digantung di mimbar dengan gambarnya saat pendeta Charlie Styles memimpin acara kebaktian. Pada kebaktian tersebut dihadiri juga oleh kakaknya Hannah, yaitu Joan, ibu tiri mereka, yaitu Deborah Smith, kepala sekolah tempat Hannah bersekolah, yaitu Nora Parker, serta sepupunya Ben Hubbard. Lagu kesukaan Hannah, Say It Right dari Nelly Furtado, diputar. Peti matinya pun dibawa ke lapangan dan para pelayat melepaskan balon ke langit. Itulah akhir kisah dari Hannah, seorang gadis cantik yang melakukan bunuh diri karena perundungan yang ia alami. Ini menjadi perhatian bagi kita semua bahwa perundungan adalah hal yang paling berbahaya. Terima kasih telah menyelesaikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga komen, dan ingatlah untuk komen dengan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung orang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya dari program Bullies Never Dies season kedua ini. Dan marilah kita bersama-sama untuk mencegah perundungan dan merangkul mereka yang mengalaminya. Saya Ridha Ananda, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.